Selamat pagi anak-anak. Salam geografi. Nah, hari ini kita akan mulai dengan materi pertama kita di pertemuan pertama untuk KD 3.5 tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, untuk KD kompetensi dasar di KD ini itu menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kita akan mempelajari 5 pokok materi dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tentang pemanfaatan batuan penyusun litosfer. Yang kedua, tentang perkembangan bentuk muka bumi serta pengaruh tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Dan yang ketiga, pengaruh tenaga eksogen, proses serta hasil pelapukan dan pengendapan. Dan yang keempat, pembentukan tanah, erosi tanah, dan usaha mengurangi erosi tanah. Dan yang kelima, membedakan lahan potensial dan lahan kritis. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang aktivitas dalam pemanfaatan batuan penyusun litosfer. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan masuk ke karakteristik lapisan-lapisan bumi. Nah, seperti gambar yang ditunjukkan di layar kalian, itu adalah gambar dari lapisan-lapisan penyusun bumi. Dimulai dari kerak bumi, mantel atas, mantel bawah, inti luar, dan inti dalam. Ilustrasinya seperti gambar yang ada di layar kalian. Pembahasannya, ya, yang pertama kita bahas yang paling pertama itu lapisan litosfer atau kerak bumi atau kulit bumi atau nama lainnya crust. Nah, lapisan kulit bumi adalah lapisan paling luar, lapisan yang keras, dan juga paling tipis. Ukurannya itu hanya 1% dari volume bumi seutuhnya. Jadi ini adalah lapisan paling atas yang paling rentan, itu dimana kita makhluk hidup mempertahankan hidupnya di atas. Nah, ketebalan lapisan ini mencapai 5-70 km dengan berat jenis rata-rata itu 2,8 gram per cm kubik. Nah, pada lapisan kerak bumi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Yang pertama lapisan sial. Lapisan sial itu istilah dari silikon dan aluminium, disingkat menjadi lapisan sial atau kita kenal dengan kerak benua. Nah, pada lapisan ini terdapat batuan-batuan sedimen, granit, andesit, dan jenis-jenis batuan metamorf. Lapisan ini bersifat padat, dia kaku, dan ketebalan rata-ratanya itu 35-75 km. Nah, pada lapisan sial ini adalah di mana kita manusia, hewan, dan tumbuhan hidup atau tinggal. Yang kita kenalkan benua di dunia kita itu ada 5 kan. Itu benua paling besar itu adalah benua Eropa, Asia, kemudian Australia, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Yang kedua itu lapisan sima, terdiri dari silikon dan magnesium atau kita kenal dengan kerak samudra. Lapisan ini memiliki berat jenis yang lebih berat dari lapisan sial karena mengandung mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Nah, lapisan ini sifatnya lebih elastis dengan ketebalan rata-rata 65 km dari permukaan laut. Oke. Lapisan yang berikut adalah lapisan perantara atau kita kenal dengan mantel bumi. Lapisan ini terletak di bawah kerak bumi yang setebal dengan tebalnya itu 2.900 km atau kita sebut dengan mantel bawah. Mantel bawah dia adalah lapisan berbatu dan mencakup 84% dari volume bumi. Wow, berarti ini sebagian besar bumi ya. Dan di atasnya dengan ketebalan 400 km itu disebut dengan atenosfer atau mantel atas. Untuk informasi untuk kalian, asteno artinya lemah atau lambat.
Nah, astenosfer merupakan tempat di mana kita temukan dapur magma. Dapur magma itu ada di mana? Letaknya itu biasa di dalam perut bumi atau letaknya tepat di bawah gunung berapi yang aktif. Nah, berat jenis rata-rata mantel bumi itu sendiri itu 5 gram per cm kubik dan merupakan bahan cair yang bersuhu tinggi dan berpijar. Kenapa dibilang berpijar? Kita bisa lihat atau tampak dengan mata kita saat gunung itu meletus. Dia akan seolah-olah kita lihat itu seperti butiran-butiran batu yang berpijar atau bernyala-nyala. Gitu. Karena mengandung banyak sekali bahan barang mineral dari dalam inti bumi. Yang ketiga itu adalah barisfer inti bumi atau core. Nah, inti bumi itu memiliki ukuran jari-jarinya sebesar 3.470 km dengan batas luarnya itu kurang dari 2.900 km di bawah permukaan bumi. Lumayan dekat ya. Nah, lapisan ini juga dibagi atas dua jenis, yaitu inti luar atau outer core dan inti dalam atau inner core. Inti luar itu diduga wujudnya itu cair dan dia tidak bisa dilalui oleh gelombang sekunder. Apa itu gelombang sekunder, Ibu? Akan kita bahas gelombang sekunder di pembahasan tentang seisme. Yang kedua itu inti dalam atau inner core. Inner core diduga wujudnya itu padat karena dia terdiri dari besi dan nikel atau disingkat Nife. Nife itu unsur kimianya, yaitu nama unsur kimianya itu nikel dan ferrum. Oke, itu tadi. Yang kedua itu proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya pasti pergerakan lempeng itu pasti menyebabkan pengaruh terhadap kehidupan kita sendiri. Nah, tektonisme itu adalah perubahan letak lapisan bumi yang bergerak secara mendatar atau vertikal, yaitu ke atas atau ke bawah atau ke kiri atau ke kanan. Nah, umumnya hasil tenaga tektonisme itu tersebut berupa lipatan dan juga patahan. Pasti kalian tidak asing dengan istilah ini ya. Nah, gerakan tektonik adalah semua gerak naik dan turun yang menyebabkan perubahan bentuk kulit bumi. Jadi kulit bumi kita itu bergerak itu karena ada gerakan tektonik. Nah, gerak tektonisme tadi dibagi lagi menjadi dua, yaitu gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik itu dibagi lagi menjadi dua, ada positif dan negatif. Gerak orogenetik yaitu gelipatan dan patahan. Kita lihat yang pertama, gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik atau biasa disebut dengan gerak pembentuk kontinen atau benua. Nah, biasanya geraknya itu naik atau turun. Gerak naik atau turunnya lapisan kulit bumi secara lambat pada daerah yang luas. Seperti apa sih, Ibu? Nah, ini dia. Nah, epirogenetik dibagi menjadi dua, yaitu epirogenetik positif dan negatif. Epirogenetik positif kurang lebih simulasinya seperti di gambar itu, yaitu di mana gerak turunnya daratan sehingga permukaan air laut seolah-olah naik. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat, oh kok bisa ya air laut hari ini naik? Apakah mungkin es di kutub mencair? Apakah mungkin karena itu makanya air laut naik? Tidak. Itulah kadang fakta yang perlu kita ketahui. Nah, kadang air laut terlihat seolah-olah naik itu karena ada gerakan turunnya daratan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah turunnya Kepulauan Maluku Barat Daya sampai ke Pulau Banda dan pantai Skandinavia. Gitu. Nah, setelah itu ada juga epirogenetik negatif. Ilustrasinya seperti di samping. Nah, gerak naiknya daratan sehingga permukaan air laut seolah-olah turun. Iya ya, betul. Kadang air laut itu turun, kadang air laut itu naik. Nah, itulah kenapa air laut naik dan turun disebabkan karena adanya gerak epirogenetik. Nah, gerak epirogenetik negatif contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti di daerah kita, yaitu naiknya Pulau Timor dan Pulau Buton. Juga naiknya Pulau Semowe bagian utara saat gempa di Aceh pada bulan Desember 2014.
Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya tsunami di Aceh atau gempa di Aceh itu karena adanya gerak epirogenetik. Oke, next. Ya. Yang berikut adalah gerak orogenetik. Gerak orogenetik adalah gerakan kulit bumi yang cepat pada wilayah yang sempit. Nah, dia kebalikan dari si epirogenetik tadi. Gerak orogenetik itulah yang menghasilkan lipatan dan patahan. Kita lihat yang pertama adalah lipatan atau fold. Nah, terjadinya karena adanya gerakan atau tekanan horizontal dan vertikal. Sehingga ada bagian yang turun dan ada bagian yang naik. Bagian yang turun itu disebut dengan sinklinal dan bagian yang terangkat itu antiklinal. Nah, kalau misalnya lipatan atau kalau puncak lipatannya ada yang naik dan membentuk seperti beberapa lipatan, itu kita kenal dengan antiklinorium. Itu adalah beberapa rangkaian lipatan. Dan kalau ada beberapa lembah lipatan, itu disebut sinklinorium. Nah, bisa kamu lihat di gambar ya. Itu ada beberapa dari gambar 3 dan gambar 4. Nah, contohnya seperti apa? Ya, contoh dari lipatan itu terbentuknya pegunungan-pegunungan tua seperti pegunungan Ural dan Allegheny pada zaman primer. Dan juga pegunungan-pegunungan muda seperti rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik pada zaman tersier. Indonesia masuk di mana, Ibu? Kita masuk ke Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Karena Sirkum ini jalurnya itu melewati Indonesia dan sekitarnya. Oke, next. Yang kedua itu patahan atau sesar atau fold. Nah, patahan itu terjadi karena ada tenaga vertikal atau horizontal pada kulit bumi yang tidak elastis. Sehingga dia patah, ya kan? Kalau elastis kan pasti dia terlipat. Nah, kalau dia tidak elastis, pasti dia crack atau patah. Sehingga terbentuklah patahan naik dan patahan yang turun. Patahan naik itu horst dan patahan turun itu slang atau graben. Contohnya seperti apa, Ibu? Nah, patahan terbesar atau yang terbesar di Indonesia dan terbentuk di Indonesia adalah patahan Semangko yang ada di Pulau Sumatera. Nah, gambarnya ada di buku kalian di halaman 178. Oke, itu tadi patahan dan juga lipatan. Nah, dari aktivitas tektonisme tadi, ada beberapa dampak yang kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari. Apa saja? Di sini Ibu golongkan positif dan negatif. Kita lihat yang pertama itu dampak positif. Dampak positif dari tektonisme yaitu naiknya barang tambang ke permukaan bumi. Lalu apa untungnya, Ibu? Nah, ketika barang tambang naik ke permukaan bumi, artinya kita bisa meningkatkan pendapatan per kapita negara kita. Kenapa? Dan kita juga bisa meningkatkan produktivitas dari barang tambang di negara kita. Entah itu bisa dipakai dalam negeri ataupun bisa kita jual ke luar negeri dalam bentuk transaksi ekspor impor. Tuh. Nah, selain barang tambang itu naik ke permukaan bumi, dia juga terbuka. Artinya terbuka pertambangan baru yang di dalamnya itu mengandung batu bara, biji besi, tembaga, marmer, bauksit, emas, dan juga perak yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan juga bisa menopang kehidupan manusia sehari-hari. Pasti kita semua butuhkan ini semua kan untuk membangun bangunan atau membuat bangunan-bangunan yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari seperti jalan raya, jembatan, bendungan atau waduk, dan juga lain-lainnya. Tetapi di balik itu semua ada juga dampak negatifnya, yaitu merusak permukaan bumi. Ya, tentu saja permukaan bumi yang awalnya mungkin dia datar biasa-biasa saja karena ada gerakan tektonisme sehingga dia harus adanya patahan. Nah, patahan itu kita temukan salah satunya ada di Indonesia yaitu patahan Semangko yang membuat permukaan bumi kita menjadi terpisah. Ya kan, dua wilayah yang sama menjadi terpisah. Nah, dampak lainnya juga akan merusak jalan, merusak waduk,
merusak jembatan, merusak rumah warga, dan juga bangunan-bangunan lainnya. Atau singkatnya, dia akan mewujudkan dirinya dalam bentuk bencana alam yang merugikan, baik itu dari segi harta benda dan juga korban jiwa. Oke, nah dengan begitu pembahasan materi kita untuk pertemuan pertama sudah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga penjelasan Ibu untuk materi ini bisa kalian paham, bisa kalian catat, dan kalian bisa simpan dan berguna untuk kehidupan kalian sehari-hari. Nah, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan ya. Salam geografi.